saya nggak bisa melihat bahwa yang namanya kekuasaan itu dipergunakan untuk mengintimidasi yang sama-sama rakyat Indonesia yang mempunyai hak yang sama di dalam hukum konstitusi kita yang dibuat oleh para pendiri dan pejuang kita. Dikatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mana? Di mata hukum. Ingat, hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ingat. Jadi kalau mulai hari ini, ibu tidak mau lagi dengar. Memangnya polisi itu sobat apa yo? Hah? Ayo. Jangan so aksi loh. Panglima itu siapa yo? Ayo, ngomongnya yang keras kenapa sih? Udah lapar ya? Artinya di sinimu belum punya keberanian seperti ibu. Kenapa? Kalau ibu nggak tahu. Karena ibu tahu hak ibu. Enak aja. Anak orang, dipanggil polisi. Itu tahu nggak Pak Aiman? Tahu nggak Pak Aiman? Enak aja anak orang dipanggil-panggil. Kemarin di Gunung Kidul. Baca enggak? Ada enggak Gunung Kidul sekarang? Angkat tangan. Lo enak aja. Ibu udah minta kok. Baik-baik. Katanya ini sudah harus diturunkan. Lah saya bilang, mana dia? Bikinkan ke suratnya ke saya. Karena jelek-jelek ini, saya adalah ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kamu ini maksud saya sama polisi lah, sama aparat lah, sama yang namanya panglima lah, sama yang namanya ASN lah. Jangan sekali-kali lagi mulai hari ini. Betul dah? Iya, kalau mamanya dia mau datang, nggak usah. Ibu aja kayaknya udah tapi udah, ibu biasanya ibu rangkul aja. Lo Pak, pangkat lo apa sih? Jenderal. Jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi loh. Tidak pernah terhapus loh, karena saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia. Boleh dong sekali-kali sombong. Udah begitu saya juga pernah wapres loh. Enak aja. Anak-anak saya terus mau supaya, kenapa sih kalian dibegitukan? Karena mereka takut kalah. Dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi salah satu cuplikan dari pidato politiknya Megawati Soekarno Putri pada saat kampanye akbar kemarin di Gelora Bung Karno, Jakarta. Aura kesombongannya masih terlihat jelas. Ya, harus dikatakan apalagi kalau menurut saya kesombongan. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah GBK. Mentang-mentang pernah menjadi presiden, yang hari ini sudah menjadi mantan presiden, nggak terima anaknya dalam tanda petik ya, kadernya dipanggil polisi. Aiman sama yang di Gunung Kidul. Loh ya nggak begitu dong Bu, konsep hukumnya ya anak siapapun. Jangan anak mantan presiden aja kok dibangga-banggain. Ya dalam konteks disombong-sombongin. Ya siapapun lah. Tadi kan penjelasan menyampaikan semua kedudukannya di mata hukum sama. Apa kemudian kalau anak presiden, anak pejabat tinggi tidak boleh dipanggil polisi kalau melanggar hukum? Kan itu nggak adil namanya. Ya anak siapapun kalau melanggar hukum ya harus ditindak tegas. Siapapun polisinya yang bertugas, pangkatnya apapun, baik kopral maupun jenderal, kalau memang dia mendapatkan tugas dari negara untuk
bidangnya masing-masing ya harus dilaksanakan. Dan siapapun yang bersalah ya harus ditindak walaupun itu anak pejabat tinggi sekalipun. Kan begitu Bu konsepnya. Bahwa hukum sama di masyarakat semuanya sama di mata hukum, tidak tebang pilih kan gitu. Nah kalau semua pejabat tinggi ngomongnya begini, saya tuh mantan Panglima TNI, saya mantan Kapolda, saya mantan Kapolri, saya mantan Kapolres. Enak aja kamu nangkap anak saya, emang kamu pangkalnya siapa? Itu kan sombong. Ya nggak boleh lah. Ya bisa begitu dong Bu, ngajarin yang benar dong. Mestinya kan ya jangan menyombongkan diri walaupun kita partai besar. Anakku walaupun saya mantan presiden. Jangan gitu, kan gitu. Berbuatlah yang baik, taati peraturan, kan gitu. Taati hukum. Karena kalau Anda melanggar hukum, saya tidak bisa membantu Anda, walaupun Anda anak saya, misalkan begitu. Biarlah hukum yang bicara. Loh, Pak Jokowi aja yang masih jadi presiden gak pernah ngomong begitu kok. Iya, yang masih menjadi presiden. Ini mantan presiden. Masih mentang-mentang usaha jelek-jelek ini mantan presiden hari kelima. Loh kalau mau ngimbangin saya hari ini presiden. Pak Jokowi masih gagah mana? Masih gagah presiden apa masih gagah mantan presiden? Ya masih gagah yang masih presiden, masih punya instruksi, masih punya perintah. Saya kalau mau sombong-sombongan walaupun tentu itu adalah hal yang tidak baik lah, menyombongkan diri. Ya Aiman, siapapun lah, kalau memang merasa tidak melanggar hukum, merasa benar apa yang telah disampaikan, apa yang dilakukan, jadi pertanggungjawabkan, dibuktikan di depan penyidik, di depan hukum, kan begitu, beres tuh. Siapapun, anak siapapun, anak ideologis, anak partai, anak siapapun. Kalau yang melanggar hukum ya harus ditindak, nggak boleh mentang-mentang wah ini anaknya partai besar, ini anaknya mantan presiden, ketua umum partainya mantan presiden. Boleh begitu polisi penyidik walaupun kopral tugasnya memang menyidik ya. Sikat saja dalam tanda petik, sikat melaksanakan tugasnya, nggak pandang siapapun yang diperiksa. Kan begitu, dulur, setuju Mbok? Setuju loh. Kalau Pak Jokowi ya hari ini masih menjadi presiden, nggak pernah mentang-mentang, saya hari ini masih presiden Republik Indonesia, saya perintahkan tangkap itu maling. Itu kan belum pernah Pak Presiden begitu kan. Paling-paling ya kita serahkan kepada hukum, kita menghargai hukum, kita menghormati hukum. Ya memang begitu yang benar. Kita serahkan kepada ahlinya. Itu hak demokrasi, silakan guru besar mau ngomong apa itu hak. Walaupun mungkin hanya beberapa gelintir guru besar dari sekian banyak ratusan ribuan guru besar yang lain. Dihargai ya Pak Jokowi. Gak perlu dengan mentang-mentang, guru besar kamu apa sih bangganya di kampusmu? Saya ini presiden, saya bisa pecat rektormu. Kan bisa begitu. Kalau mau sombong-sombongan dengan cara yang begitu ya, cara yang sama kan. Saya ini presiden, saya bisa bubarkan kamu semua sekalian misalkan. Kan nggak benar kalau itu kan nadanya, aromanya kan ingin gede-gedean loh, mentang-mentang itu loh ya. Aduh, yes. Anda sudah sepuh nanti ya dimaklumi ya. Apalagi orasi politik. Semakin sepuh usia seseorang katanya semakin lucu gitu. Apalagi kalau kemudian narasi itu dibalas dengan kesombongan yang sama. Allah, presiden hasil kudeta. Ya bahasa kasarnya kan kudeta. Kudeta oleh Amin Rais. Bahasa halusnya pemakzulan. Ya, pemakzulannya sama dengan kudeta. Nah ya, untung ada yang komentar begitu. Kalau nggak presiden hasil kudeta cukup sombong. Bukan pemilihan langsung oleh rakyat. Ya untung nggak ada yang ngomong begitu. Ya ada dia. Kalau aromanya begitu kan sangat mungkin orang akan mengomentari begitu gitu kan. Pak Jokowi aja yang dia pilih presiden hasil pilihan langsung 2 periode nggak pernah sombong begitu. Ya ini fakta kan. Nggak pernah mentang-mentang, anaknya juga nggak pernah mentang-mentang. Saya anak presiden. Kan bisa begitu tuh buahnya kalau caranya begitu. Saya anak presiden. Kalau Gibran mau sombong kan begitu.
lo Kaisang atau yang lain atau Ibu Reda, saya istri yang presiden, jangan sombong dengan saya, tembak. Karena begitu. Kalau modelnya begitu ya rusak negara ini. Negara ini dijalankan bukan atas dasar apa jabatannya seseorang, tapi bagaimana hak dan kewajibannya di depan hukum, kan gitu. Dan jabatan adalah amanah, bukan untuk sombong-sombong, bukan untuk gagah-gagahan. Oke, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada perasaan yang menyinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.